Terdengar suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Dengar, Pak. Oke, syukurlah kalau terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu semua, kita akan diskusi kembali terkait pemberhentian. Pada kesempatan ini kita akan mencoba ya diskusi dua jenis pemberhentian. Ya, ini pemberhentian karena pidana ataupun penyelewengan, ataupun mereka yang diberhentikan karena pemberhentian sementara. Terus yang kedua, jadi bisa juga nanti pemberhentian setelah selesai menjadi pejabat negara, ataupun pemberhentian karena telah selesai menjadi komisioner atau lembaga struktural, ataupun pemberhentian karena CLTN. Terus yang kedua, kita juga akan coba diskusi pemberhentian terkait karena disiplin. Ya, nah, tadi kan kemarin waktu pertemuan pertama juga ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan terkait tentang disiplin. Jadi pada kesempatan ini juga nanti kita akan mencoba bagaimana ketentuan disiplin tersebut tidak hanya sebagai untuk PNS, tetapi juga berlaku untuk P3K, juga berlaku untuk para CPNS. Ya, kemarin ada kasus juga saya duduk di suatu kementerian diminta pendapatnya terhadap CPNS yang melakukan kode etik ataupun moral. Nanti bisa saya diskusi dengan bisa sharing ya pengalaman saya ke Bapak dan Ibu, nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Nah, terus di sini disiplin juga kita harus mengetahui yang paling penting ya, karena yang sering terjadi gugatan adalah karena tadi kewenangan, prosedur yang salah, karena substansi yang salah menempatkannya, sehingga mereka yang diberhentikan disiplin mengajukan upaya banding dan kemudian ataupun ke PT UN, kemudian dia dimenangkan sehingga minta aktif lagi. Nah, ini karena keteledoran, karena kekurang hati-hatian, atau karena ketidakpahaman kita terkait tentang bagaimana membuat pemberhentian tentang disiplin. Pada kesempatan ini kita coba diskusi bagaimana agar meminimalisir resiko-resiko terkait tentang mereka yang memang sudah melakukan pelanggaran disiplin dapat aktif kembali. Baik, yang pertama kita akan coba diskusi terkait mereka yang diberhentikan sementara. Jadi para pegawai ASN ya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu hanya tiga yang diberhentikan sementara. Mereka diangkat pejabat negara, komisioner atau lembaga non struktural, ataupun mereka yang ditahan dan menjadi tersangka melakukan tindak pidana. Nah, dengan adanya diganti Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa pemberhentian sementara ditambah dengan klausul yaitu mereka yang CLTN. Nah, CLTN ini bagian mereka yang diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu hanya untuk PNS. Nah, jadi pada waktu ya kan. Jadi di Undang-Undang 5 2014 pemberhentian sementara hanya untuk PNS. Itu kata kuncinya ya. 5 2014 hanya untuk PNS. Ya, sehingga PP 49 tahun 2018 mengatakan ini kan mengatakan bahwa P3K yang ditahan dan menjadi tersangka ya itu harus diberhentikan. Itu PP 49 tahun 2018 dampak daripada Undang-Undang 5 2014. Nah, ternyata Undang-Undang 5 2014 semenjak bulan November tahun 2023 telah diganti dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Ya, tentangnya masih ASN sama ya di mana ya di dalam pasal Undang-Undang ASN tersebut, pasal 53 tersebut disebutkan bahwa pemberhentian sementara terkait tentang pidana ya itu juga berlaku untuk pegawai ASN. Jadi untuk pegawai ASN. Kemudian di pasal 54-nya pengaktifan ya mekanisme bahwa PNS yang telah selesai melaksanakan pidana dapat diaktifkan dan juga ya P3K ya yang telah
melaksanakan tindak pidana itu juga dapat diaktifkan kembali. Nah, pengaktifan tersebut berdasarkan daripada peraturan pemerintah. Nah, ini mungkin yang akan kita akan karena ini belum ada regulasi peraturan pemerintah pengaktifan terhadap P3K, nanti kita bisa saling sharing, bisa kita diskusi beberapa masalah yang masuk ke tempat kami. Kemarin ada contoh masalah dari Sleman, terus ada contoh dari Mojokerto, ada contoh dari Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini mereka menanyakan bagaimana pemberhentian sementara terhadap P3K karena di dalam PP 49 tahun 2018 harus yang bersangkutan diberhentikan. Nah, ada beberapa tuh Mojokerto ingin gimana Pak kalau saya langsung berhentikan saja. Nah, tidak usah lagi kita aktifkan. Nah, itu bahwa mereka berasumsi bahwa P3K itu adalah berada di bawah BKN. Jadi kami tidak sejalan dengan yang itu. Kami sejalan dengan Undang-Undang 2 dengan PP 49 dan tahun 2018. Baik, itu ya beberapa regulasi yang akan kita coba diskusikan ya, di mana di dalam pasal 75 Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa petunjuk teknis ya Undang-Undang 5 2014 selama tidak bertentangan. Jadi disebutkan itu selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 masih tetap relevan atau masih tetap berlaku. Jadi pemberhentian sementara di sini ada buat pejabat negara. Nah, pejabat negara kita harus tahu bahwa pejabat negara itu ada dua jalur. Satu pejabat negara yang diangkat ataupun mereka yang dikatakan menjadi pejabat negara setelah melalui beberapa pemilihan. Misalnya pemilu, misalkan pilkada. Jadi pejabat negara ada presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dan DPR RI. Nah, ini ya, jadi mereka itu adalah pejabat negara, tapi mereka melalui jalur pemilu ataupun pemilihan tadi. Nah, ini statusnya kalau mereka yang ditetapkan oleh KPU, maka pada saat tersebut yang bersangkutan harus berhenti sebagai pegawai negeri sipilnya atau pegawai ASN-nya. Itu harus berhenti, bukan diberhentikan sementara, ya. Itu beda. Jadi itu harus berhenti. Sedangkan yang diberhentikan sementara adalah pejabat yang eh, ini ya, ketua, wakil ketua, terus anggota MA, terus BPK, KY. Nah, inilah yang dimaksud diberhentikan sementara. Nah, terhadap mereka yang menduduki jabatan ini, maka harus diberhentikan sementara waktu sebagai PNS-nya. Ya, nah ini. Terus yang kedua, komisioner ataupun anggota lembaga non struktural. Ini juga begitu ya. Ini diberhentikan sementara waktu. Nah, CLTN dan juga mereka yang ditetapkan menjadi tersangka ini diberhentikan sementara waktu. Nah, mekanisme, prosedur ataupun ketentuan ya untuk pejabat negara dan komisioner lembaga struktural itu sama ya. Ini ketentuannya sama. Nah, ini pejabat negara yang dimaksud tadi ya, atau diangkat menjadi menteri, nah tadi atau menjadi anggota lembaga struktural, misalkan di Basarnas, KTKI, kantor staf presiden, nah ini ya, ataupun komisioner, nah ini diberhentikan sementara. Nah, ketentuan pemberhentian sementaranya bagaimana mekanismenya? Nah, ini mekanismenya. Bahwa kita bahwa kita para PNS diberikan eh, pada waktu kita melamar sesuai dengan jabatannya. Nah, maka para PNS yang diangkat dalam suatu jabatan, baik itu jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ya. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu diangkat menjadi pejabat negara ataupun Bapak dan Ibu dilantik menjadi ketua anggota lembaga non struktural, maka saat itu Bapak dan Ibu diberhentikan sementara waktunya. Ya, jadi Bapak dan Ibu saat dilantik menjadi pejabat negara ataupun komisioner, saat itu Bapak dan Ibu diberhentikan sementara sebagai PNS.
Terus ya, pada waktu Bapak dan Ibu diberhentikan sementara, itu Bapak dan Ibu tidak mendapatkan hak kepegawaian. Nah, tetapi tidak menghilangkan. Bahasanya tidak menghilangkan hak kepegawaian yang terkait dengan masa kerja dari PNS yang bersangkutan. Jadi kalau kalimat di sini bahwa mereka yang diberhentikan sementara semuanya tidak dapat hak kecuali terkait tentang masa kerja. Jadi untuk mereka diangkat komisioner ya ataupun pejabat negara dihitung masa kerjanya ya. Masa kerjanya dihitung. Terus kemudian ya masa kerjanya dihitung sampai kapan dia akan selesai diangkat pejabat negara atau komisioner ya. Nah, kemudian nanti apabila Bapak dan Ibu telah selesai ya menjalankan pejabat negara ataupun komisionernya, maka Bapak dan Ibu ya di sini untuk mengusulkan ya kepada PPK pengaktifan kembali. Nah, ini pengaktifannya jangan lupa tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, di sini ada diingatkan kembali oleh pengelola kepegawaian di hari 25. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah diingatkan hari ke-25 oleh pengelola kepegawaian mau aktif atau tidak, ternyata Bapak dan Ibu tidak membuat surat pengaktifannya sampai dengan tanggal 30 hari, maka Bapak dan Ibu bulan depannya diberhentikan. Nah, ini. Jadi pengusulan itu jangan lewat 30 hari. Kalau lewat 30 hari, maka Bapak dan Ibu diberhentikan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ternyata mengusulkan permohonan tersebut tidak lewat 30 hari, maka PPK nanti akan melanjutkan permohonan Bapak dan Ibu ke BKN untuk membuatkan perteknya. Ya, setelah mendapatkan pertek, Bapak dan Ibu PPK membuat SK pengaktifannya kembali. Ada kasus yang masuk kepada kami. Nah, saya ingin diskusi, saya ingin mendengar dan melihat pemikiran daripada Bapak dan Ibu. Ya, nih, para mahasiswa, calon-calon pengambil kebijakan, calon-calon pemimpin. Nah, ada seseorang yang telah selesai menjalankan pejabat negara. Katakanlah, Pak, saya telah selesai dilantik di bulan kapan? Bulan Agustus kemarin. Saya bulan Agustus kemarin telah selesai. Kemudian di tanggal selesai tersebut, saya seminggu berikutnya mengajukan permohonan pengaktifan. Selesainya tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 Agustus saya selesai. Kemudian di tanggal 14, belum sampai dengan 30 hari, saya mengajukan pengaktifan kepada PPK-nya. Tanggal 14 mengajukan kepada PPK ya. Terus PPK memohon kepada BKN di bulan November ini. Sampailah ke BKN di bulan November ini. Ya kan? Nah, terus BKN membuatkan perteknya kalau masuk karena masuk November, kemudian BKN membuatkan TMT-nya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya, dia selesai di tanggal 1 Agustus. Kapan BKN akan membuatkan TMT-nya? Apakah sesuai dengan selesai? Apakah BKN akan membuatkan sesuai dengan surat masuk tadi ataupun akan dibuatkan TMT-nya maju ke depan? Nah, kemarin ada kasus. Ada seseorang yang tadi juga itu sama ya. Ini CLTN kasusnya. Kalau tadi kan pejabat negara. Ada CLTN. CLTN telah selesai di bulan 5. Nah, ini kasusnya CLTN telah selesai di bulan 5 sampai BKN di bulan Oktober. Kemudian yang bersangkutan belum ada. Belum ada pertek dari BKN, belum ada SK-nya. Tak bulan 5 telah selesai CLTN, dia bekerja dari bulan 5 sampai sekarang bulan November, bekerja terus. Belum ada perteknya. Nah, ternyata perteknya baru diusulkan ke BKN di bulan November ini. Nah, apakah negara harus membayarkan kekurangannya kepada yang bersangkutan dari bulan Mei kemarin, bulan 5 kemarin, atau negara membayarkan terhadap yang bersangkutan nanti di bulan Desember tanggal 1. Nah, ada lagi kasus lagi yang ketiga. Mereka habisnya sama di bulan di bulan Mei. Di instansi yang C beda lagi. Dia habis di bulan Mei juga sama. Nah, ternyata karena belum ada pertek dan karena belum ada SK-nya, ya karena belum ada SK-nya, maka si PNS di instansi C ini, ya kan, di instansi C ini dia tidak bekerja
saya tidak mau bekerja dulu karena belum ada SK-nya. Nah, di bulan November diusulkanlah perteknya BKN, kemudian bagaimana? Apakah BKN akan mengikuti bulan 5 ataukah BKN akan menetapkan bulan Desember? Jadi ada tiga kasus ya yang berbeda-beda. Yang satu terkait tentang selesai tadi tapi tidak bekerja ya. Nah, dia mulai diusulkannya di bulan November dan di BKN akan membuatkan prakteknya bulan Desember. Terus yang kemudian yang kedua, dia belum ada prakteknya ya di instansi melaksanakan CLTN, ternyata dia sudah bekerja. Nah, di bulan November diusulkan prakteknya sekarang. Yang ketiga, dia eh, tidak bekerja. Dari bulan 5 tidak bekerja, sekarang diusulkan perteknya. Nah, dari tiga kasus ini ya, menurut Bapak dan Ibu ya, karena tidak ada regulasinya, apakah kita harus menetapkan TMT-nya berbeda-beda, ataukah kita akan menetapkan sesuai dengan kapan dia mengusulkan perteknya, kapan dia menetapkan SK-nya, maka dianggap sahlah dia aktif. Mungkin bisa masukannya dari Bapak dan Ibu untuk bisa saya menjelaskan kepada tiga instansi tersebut. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ini bermacam-macam. Ada tiga instansi loh. Ada yang mengatakan, Pak, saya nanti bekerjanya setelah ada Pertek dan ada SK. Terus yang satu lagi, Pak, saya sudah bekerja walaupun belum ada Pertek dan belum ada SK. Nah, ternyata instansinya mengusulkan lewat. 5 bulan berikutnya baru diusulkanlah ke BKN. Biasa kan, birokrasi panjang. Birokrasi lama. Nah, akhirnya baru diusulkan nih. Nah, bagaimana BKN menetapkannya? Nah, katakanlah instansinya sama. Mas Arif dengan Mbak Ajeng sama-sama. Nah, Mbak Ajeng dengan Mas Arif sama-sama selesai CLTN di bulan 5. Tapi Mas Arif bekerja, Mbak Ajeng nggak mau bekerja. Karena Mbak Ajeng belum ada SK, belum ada pertek. Mas Arif bodo amat mau ada pertek, mau ada ini. Saya sudah selesai CLTN, maka langsung bekerja. Nah, barulah sampai nih dari tempat Mas Arif dan Mbak Ajeng ini sampai BKN bulan November. Nah, ini gimana? Nah, bagaimana pertek yang harus dibuat oleh BKN, bagaimana SK yang harus dibuat oleh instansi? Silakan. Kalau lebih sederhananya seperti itu. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh BKN dan instansi? Ini kan bicara pengaktifan kembali setelah selesai penjabat negara. Pasti akan nanti ada temuan tuh, Bapak dan Ibu pasti akan menemukan. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terhadap hal tersebut dan bisa memberikan masukan kepada PPK ataupun pejabat yang diberikan kewenangannya atau PYB-nya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Izin menjawab, Pak. Iya, Kalau silakan. yang sudah pernah ini ya, Pak ya, yang sudah pernah dilakukan kalau CLTN itu jadi pegawainya itu memang bekerja setelah mendapatkan. Jadi maksimal CLTN diberhentikannya satu eh, jadi diberhentikannya itu setelah maksimal 3 bulan harus melakukan, Mbak. Jadi kalau untuk yang tadi apa eh, bekerja belum mendapatkan SK itu berarti dia ya Terputus ya. Nah, sinyalnya mungkin buruk. suaranya putus-putus tuh. Iya, putus-putus. Oke, silakan kalau ada yang mau coba lagi yang lain. Ada yang punya pendapat? Mak, saya berasumsi harusnya Mas Arief salah tuh. Belum waktunya, belum ada pertek, kok langsung bekerja, belum ada SK. Pak, Mas Arief pun mengatakan udah selesai, dia wajar dong bekerja. Maka karena dia bekerja, hak-hak kepegawaiannya mulai diberikan dong Pak, gitu. Gimana? Jadi kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, baik nanti Bapak dan Ibu mengajukan permohonan untuk CLTN, baik Bapak dan Ibu untuk mengajukan permohonan pengaktifan ya, itu yang menjadi dasar adalah
pertimbangan teknis dari BKN dan adanya surat keputusan tersebut. Ya, jadi belum tentu Bapak dan Ibu mengajukan permohonan, Pak, saya mau CLTN di bulan Februari 2026. Apakah Bapak dan Ibu disetujui? Nah, atau Bapak dan Ibu saya mau mengambil CLTN di bulan Desember. Langsunglah Bapak dan Ibu kabur tuh. Di bulan Desember, padahal perteknya belum keluar, padahal CLTN-nya belum keluar. Langsung kabur. Nah, ternyata PPK merubahnya. Tidak bulan Februari, tidak bulan Desember. Udah, masih kerjaannya masih nanggung nih. Masih ada kerjaan yang harus diselesaikan di bulan Mei atau bulan Agustus. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini karena dia langsung kabur, dia bisa kena sanksi hukuman disiplin. Begitu juga yang aktif nih. Jadi untuk permohonan menunggu surat keputusan dulu. Nah, ini bagaimana untuk yang pengaktifan juga. Nah, untuk pengaktifan ini ya kita harus melihat beberapa faktor ya. Kita harus melihat dari beberapa faktor yaitu pertama kita melihat yang adalah keuangan negara. Bahwa keuangan negara ya kan dibayarkan ya. Ya, ini dibayarkan ya. Keuangan negara itu dibayarkan karena adanya surat keputusan. Anda diangkat menjadi CPNS. Kapan? 1 Januari. Nah, ini sudah ada surat keputusan 1 Januari. Maka Anda dihitunglah 1 Januari 2026 menjadi CPNS. Dihitunglah 1 Januari 2026 menjadi CPNS dan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya. Itu ya. Itu langsung disebutkan di sana ya. Jadi langsung diberikan seperti itu ya. Jadi kalau hal ini belum ada SK-nya, jadi yang dilakukan oleh Mas Arief tadi di bulan Mei ini jelas salah. Nah, kenapa salah? Karena BKN ya, dalam hal ini bagaimana kita mengamankan uang negara, bagaimana supaya kita tidak efisiensi ya, maka BKN akan membuatkan TMT pengaktifannya bukan mundur ya, bukan mundur tetapi akan memberikan TMT pengaktifannya bulan depannya. Kalau sekarang masuk bulan November, maka BKN akan menetapkannya di tanggal 1 Desember 2025-nya ya. Jadi bagaimana Pak Mas Arief ini yang bekerja di bulan Mei sampai dengan bulan November ini. Nah, jadi kita harus melihat dari regulasi di luar kepegawaian. Ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 perlu kita lihat di sana. Bahwa berlaku dan mengikatnya keputusan itu banyak sekali. Ya, ada yang mengatakan saat ditetapkan maka berlakulah keputusan tersebut. Saat terhitung mulai tanggal maka berlakulah keputusan tersebut. Tetapi di pasal 58 ya Undang-Undang 30 tahun 2014 itu ada di ayat 6-nya disebutkan keputusan tidak dapat berlaku surut. Nah, itu kata kuncinya di sana. Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian uang negara yang lebih besar. Nah, ini yang lebih besar. Jadi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka tidak lagi berlaku surut. Jadi kita khawatir, misalkan tadi Mbak Ajeng, kalau kita buatkan Mei, sedangkan Mbak Ajeng tidak bekerja, terus kita gaji dari bulan Mei, ini uang negara jelas-jelas dirugikan. Ya, jadi kita membuat TMT maju ke depan. Tidak ada TMT yang berlaku surut. Ada nggak Pak yang berlaku surut? Ada, ya, yaitu Undang-Undang Teroris, terus pidana. Nah, itu ada memang berlaku surut atau pidana itu terkait tentang tipikor atau pidana yang lebih dari 2 tahun. Itu sudah langsung dibunyikan dalam regulasinya bahwa TMT pemberhentiannya adalah pada saat yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi saat ingkrah dia pemberhentiannya. Pak, ingkrahnya 3 tahun yang lalu, ingkrahnya 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, maka TMT-nya tetap
10 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, itu boleh berlaku surut karena memang regulasinya sudah menyebutkan. Kalau yang regulasi tidak menyebutkan, maka Undang-Undang 30 lah ini yang kita pakai, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Mas Arief, nah nanti kalau ada temannya mengajukan CLTN atau mengajukan hal ini, jangan langsung kabur, nunggu dulu surat keputusannya. Nanti kalau aktif juga jangan langsung dibuat dia suruh aktif bekerja, ya, karena belum ada surat keputusannya. Nunggu nanti ada Pertek BKN, nunggu nanti ada keputusan baru silakan bekerja. Oke, nah ini ya, ini pengaktifannya ya. Nah, jangan lewat dari 30 hari. Ini dokumen-dokumennya. Jadi, Pak, Mas Arief sudah selesai pejabat negaranya, jadi menterinya. Mbak Ajeng sudah selesai CLT-nya, mendampingi suami yang di luar negeri, Pak. Suami saya sekarang sudah ada kembali ke Indonesia. Pak, saya misalkan di sini ada Pak Ridwan, Muhammad Ridwan, Pak. Wah, saya sudah bebas murni, Pak. Oh, ditahan pidana kurang dari 2 tahun, Pak. Wah, saya sudah bebas murni. Saya ingin aktif lagi kembali, Pak. Nah, ini sudah ada SK-nya. Jadi nunggu sampai dengan adanya SK lebih dahulu. Nah, terus, Mak, pas waktu masuk saya kan dulu adalah eselon 2. Makanya saya diangkat pejabat negara. Saya pada waktu saya mendampingi suami saya eselon 4, Pak. Pak Ridwan, wah saya itu dulu kalapas, Pak. Wah, saya kalapas, Pak. Nah, terus sekarang saya sudah bebas, ya terus kemudian saya ingin aktif lagi. Nah, pas waktu aktif lagi, ternyata jabatan saya kalapasnya, Pak, telah diisi oleh kalapas yang baru. Bagaimana nasib saya, Pak? Nah, Mas Arief, Pak, saya kan dulu eselon 2 diangkat menjadi menteri atau eselon 1. Nah, bagaimana eselon 1 saya sudah diisi, Pak? Karena saya kan menjadi menterinya tidak direstafel 5 tahun. Nah, gimana saya dapat eselon 1 eselon 2-nya lagi, Pak? Nah, begitu juga yang tadi Bu Dewi. Nah, saya sudah eselon 4, Pak. Nah, saya kembali ternyata eselon 4-nya sudah terisi. Nah, pertanyaannya, pada waktu Bapak dan Ibu aktif, apakah Bapak dan Ibu langsung diangkat menjadi jabatan semula atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi apa kalau tidak? Pelaksana, Sebagai Pak. apa? Jabatan pelaksana, Pak. Sebagai Yang kosong. pelaksana. Oke. Terus kemudian Bapak dan Ibu diangkat menjadi pelaksana. Apakah Bapak dan Ibu? Oh, dulu Pak saya dulu di Kalapas. Apakah Mas Ridwan ini kembali Kalapas? Mas Arief, Pak, dulu saya ada di Biro SDM. Apakah kembali ke Biro SDM? Mbak Dewi, Pak, saya dulu ini di bagian teknis kehutanan. Apakah kembali ke bagian teknis? Belum Tidak, Pak. tentu. Hah? Belum tentu, Belum Pak. tentu, Pak. Belum Belum tentu. tentu, Belum Pak. tentu. Ya, ya Tergantung belum tentu. SK, Pak. Ya. Jadi kita melihat daripada Formasi. formasinya. Betul, Formasi. Pak. Nah, Kebutuhan nah, organisasi. iya betul, pemetaan organisasinya tadi. Jadi belum tentu diangkat dalam jabatan kembali tadi, ya. Belum tentu, jadi harus melihat lagi nanti bisa nggak Pak kembali ke jabatan? Bisa. Kalau memang ada yang kosong, kalau memang bisa langsung ditunjuk, misalkan eselon 4 tadi bisa langsung tunjuk, silakan. Kalau eselon 2 karena yang kompetensi kaliannya adalah sudah diisi orang, maka kalian misalkan disuruh, Pak saya harus MT lagi, saya harus open bidding. Ya memang seperti itu. Ya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengangkatan dalam jabatan tersebut. Ya, jadi bisa saja terjadi hal seperti itu. Karena di dalam peraturan BKN juga begitu ya. Pak, saya tidak diangkat-angkat dalam jabatan fungsionalnya kembali, ya kan? Nah, saya kemudian karena tidak diangkat-angkat dalam jabatan fungsionalnya kembali, saya masih staf-staf juga, Pak. Berarti saya bisa naik pangkat dong Pak? Bisa selama masih mengikuti peraturan perundang-undangan. Ya, kalau memang pangkatnya belum mentok, kalau memang masih ada pendidikan yang bisa untuk kenaikan pangkatnya itu masih dibolehkan. Nah, ini dokumen-dokumennya ya. Ini dokumen-dokumennya. Nah, terus kemudian pertanyaannya antara pejabat negara, komisioner, CLTN dan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, apakah
BUP-nya sama. Jadi ada tiga ya. Mas Arief eselon 2. Pak saya eselon 2. Diangkat menjadi pejabat negara di usia 55 tahun. Nah, ini usia saya 55 tahun, Pak. Nah, jadi saya nanti akan pensiun yaitu di usia sekarang 55, Pak. Berarti di usia 60 karena saya eselon 2. Nah, terus yang berikutnya tadi Kang Ridwan. Nah, Pak Ridwan jadi di Kalapas tadi. Wah, Kalapas itu eselon 2 juga. Nah, Pak, saya di Kalapas eselon 2 juga. Saya ditahan dan menjadi perdana dan ternyata putusan inkrahnya saya kurang dari 2 tahun. Dan kemudian saya eh, menjalankan hukuman usia saya sama dengan Mas Arief, Pak, 55. Ya, kemudian saya menjalankan pidananya adalah 1 tahun 10 bulan. Terus tadi Bu Dewi. Nah, Pak, saya jabatan eselon 4. Nah, eselon 4 katakan Bu Dewi eh, dia menjadi CLTN. Nah, CLTN ternyata Bu Dewi ini usianya bukan 55. Ternyata Bu Dewi ini usianya adalah 56 tahun. Bu Dewi usianya 56 tahun. Ya, dia eselon katakan eselon 4 tadi. Nah, dia mengambil CLTN 3 tahun. Nah, mengambil CLTN 3 tahun. Terus ada lagi Pak Jajang. Nah, Pak Jajang sekarang saya katakan Madya, jabatan fungsional Madya. Terus saya bekerja di lembaga non struktural. Madya lembaga non struktural. Usia saya sekarang ada 56, sama dengan Bu Dewi. Nah, pertanyaannya adalah ya, mana yang diberhentikan di usia 58? Ini regulasinya. Mana yang diberhentikan usia 58, mana yang tetap masih bekerja sampai dengan usia 60. Ayo, apakah Mas Arief nanti diberhentikan 58? Apakah Kang Ridwan nanti diberhentikan 58? Ataukah Bu Dewi diberhentikan 58? Atau saya dapat diberhentikan 58 juga? Apakah empat-empatnya diberhentikan? Karena mereka yang diangkat pejabat negara, komisioner, yang CLTN, yang pidana, itu semuanya mencabut jabatan organiknya. Jabatan organiknya dicabut. 58 semua, Pak. Apakah semuanya jadi 58? Iya, Pak. Ini Betul, jawab, Pak. ini siapa nih? Kang Ridwan, ada yang berpendapat lain? Sama, Pak. 58. Sama semuanya 58? Jelas-jelas semuanya salah. Nah, semuanya salah kalau sama-sama 58. Jadi PP 11 mengatakan bahwa memang di PP 11 itu semuanya berhenti di usia karena jabatan organik copot, maka semuanya menjadi usia pensiunnya adalah 58. Betul di PP 11. Nah, PP 11 ini telah diganti dengan PP 17 tahun 2020. Nah, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa mereka yang menjadi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi itu betul 58. Jadi betul 58 kalau administrasi dengan jabatan pimpinan tinggi. Nah, tadi Mas Arief benar, Bu Dewi benar, Mas Ridwan benar. Nah, khusus untuk saya disebutkan khusus untuk jabatan fungsional BUP-nya adalah sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Karena saya Madya, maka saya 60 tahun. Nah, kalau saya utama, maka saya 65 tahun. Itu hanya fungsional saja yang batas usianya sesuai jabatan fungsional. Walaupun saya dicopot jabatan medianya, tapi BUP-nya sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Ya, nah itu. Jadi jawabannya khusus untuk JA ya manajerial lah kalau gitu ya. Karena kan jabatan ada dua,
non manajerial dan manajerial. Khusus untuk manajerial semuanya 58, sedangkan non manajerial itu ada di sesuai jabatan non manajerialnya. Ya, kalau utama 65, kalau kalau dia nanti madya maka 60 tahun. Oke? Nah, jadi di sini disebutkan ya, bisa seorang BUP kalau fungsional 65 ataupun bisa sampai dengan 70 ya untuk peneliti sebagaimana Undang-Undang 11 tahun 2019. Oke ya. Jadi harus tahu BUP-nya. Oke. Baik, kita lanjuti kembali ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya tadi kita sudah bicara terkait BUP mereka yang CLTN. Nah, kemudian ya kita akan mencoba terhadap pemberhentian yang terkena pidana. Undang-Undang 5 2014 ada menyebutkan mereka yang terkena pidana, ada kata berencana dan ada yang kata tidak berencana. Undang-Undang 20 tahun 2023 menghilangkan kata berencana, yang ada adalah kejahatan jabatan paling singkat 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Itu ya. Kalau dulu kan kata berencana, tidak berencana, nah itu pusing Bapak dan Ibu mengambil keputusannya. Mak, ada seseorang melakukan asusila dan kena pidana asusila. Gimana cerita kronologisnya? Waduh. Kalau cerita kronologisnya begini, Pak. Pertama sih laki-laki, namanya laki-laki. Laki-laki tugasnya hanya bisa merayu, Pak. Kan bisa merayu. Merayu dengan WA, merayu dengan kata-kata manis, merayu dengan iming-iming kasih es krim atau makan bakso atau apa. Itu tugas laki-laki. Tugas wanita menolak dan menerimanya. Nah, itulah tugas wanita ya. Ternyata ada yang kena rayu. Nah, terus kena rayu, pas kena rayu, akhirnya laki-lakinya melakukan perbuatan asusila lah di sana. Janjian, ya, asusila tersebut janjian di hotel dan melakukan perbuatan asusila di hotel. Terus bukan sekali aja, 2 kali, 3 kali, sampai dengan 4 kali lah melakukan asusila tersebut. Suaminya ketahuan. Nah, kemudian akhirnya dia ditahan menjadi tersangka dan diponislah dia di sana. Nah, diponislah di sana dia kena hukuman 2 tahun. Anda diponis 2 tahun. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bapak dan Ibu di sini. Kalau menurut Undang-Undang 5, ini kita bicara Undang-Undang 5. Undang-Undang 5 2014, apakah ini masuk berencana atau tidak berencana? Ya, ini Undang-Undang 5, berencana atau tidak berencana? Terus kalau Undang-Undang 20 tahun 2023 tidak ada berencana dan tidak ada kata tidak berencana. Yang ada adalah paling singkat 2 tahun atau kurang 2 tahun. Nah, ini masuk yang mana? Paling singkat 2 tahun atau kurang 2 tahun? Silahkan, ada yang mau coba diskusi? Undang-Undang 5, menurut saya ini kategori berencana, Pak. Ini masuk kategori yang karena merayu begini-gini. Silahkan, kalau menurut saya Undang-Undang 20 ini masuk yang paling singkat 2 tahun atau Pak kurang dari 2 tahun. Ini hukumannya 2 tahun. Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Kalau menurut saya Pak yang Undang-Undang 5 itu berencana Pak. Karena kan Berencana. Nah, sudah lebih dari sekali Pak. Dan itu tempatnya juga dipersiapkan kan Pak. Jadi menurut saya berencana. Itu Pak. oke, Mas Ridwan mengatakan itu berencana. Kalau Undang-Undang 20-nya, ini kan ada 3 nih, Kalau kalau Undang-Undang 20. ya Ya. betul Pak. Nah, Yang tadi gimana Pak paling singkat 2 tahun ya? ya kalau Putusannya dua Undang-Undang tahun ya Pak. 20 ini ya, ini kan ini yang lama nih Undang-Undang 5,
paling singkat berencana tidak berencana. Nah, undang-undang yang barunya mana? Oh, nggak ada ya di sini tampilannya. Undang-undang dua yang barunya tidak melihat berencana tidak berencana, tapi melihatnya adalah kejahatan jabatan paling singkat 2 tahun, kurang 2 tahun. Nah, ini masuk yang mana? Paling singkat 2 tahun atau kurang dari 2 tahun? Atau gini lah lebih sederhana, lebih 2 tahun atau kurang 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun diberhentikan, kalau kurang dari 2 tahun maka diaktifkan. Itu aja. Nah ini masuk yang mana? Diaktifkan atau diberhentikan? Ini termasuk kategori paling singkat 2 tahun, Pak. Ini masuk kategori kurang dari 2 tahun, Pak. Nah ini yang mana? Kalau dia 2 tahun. Kalau saya kebetulan nggak paham banget, Pak, masalah putusan peradilannya. Tapi kalau menurut saya karena mungkin ini asusila di bawah 2 tahun, Pak. Di bawah 2 tahun. Iya, Hmm. Oke, ada yang mau pendapat yang lain? Izin Pak, menurut pasal yang terbaru ya Pak ya, undang-undang Ya. terbaru itu tadi eh, terjerat berapa tahun dulu Pak ya? Kalau berdasarkan Dia undang-undang pidananya 2 tahun. Nah, itu kalau berdasarkan pasal ini minimal kan 2 tahun Pak ya, jadi bisa diberhentikan gitu Pak. Tapi melihat lagi kejahatannya itu berupa jabatan apa enggak tadi gitu kan Pak? Kan dia pidananya itu melakukan asusila. Nah, pidananya asusila. jadi jadi Merayu dipidana dapat sekali, pidana dua dua tahun ya, kali, Pak. 3 kali, 4 kali. Nah, kalau Undang-Undang ASN nomor 5 ada berencana dan tidak berencana. Ini masuk berencana atau tidak berencana. Nah, itu Berencana. Undang-Undang 5. Sedangkan Undang-Undang 20 tidak ada berencana, tidak berencana. Yang ada adalah pidana kurang dari 2 tahun atau paling singkat 2 tahun. Nah, ini masuk yang mana? Karena bukan Paling kejahatan singkat. jabatan asusila itu kan. Nah, ini masuk yang paling singkat 2 tahun, maka diberhentikan dengan hormat. Kalau dia masuk kategori kurang dari 2 tahun, diaktifkan dan dikasih hukdis. Ini yang baru, Undang-Undang 20. Kalau Undang-Undang yang lamanya, ya ini berencana tidak berencana sudah tidak berlaku. Nah, maksudnya Kak, saya ingin kalian bisa mengambil nggak bahwa apa itu arti berencana, apa arti kata tidak berencana, biar memaknakan seperti itu. Saya revisi, Pak. Menurut saya paling singkat 2 tahun dan diberhentikan, Pak. Oh, ini berarti dia masuk sini ya. Hmm. Paling Iya, singkat Pak. 2 tahun dan Betul, diberhentikan. Pak. Dengan Oke. hormat. Betul. Nah, kalau yang Undang-Undang ASN-nya masih masih kategori yang berencana ya. Ya Pak, Masih, berencana. Pak. Nah, Masih, Pak. berencana Ya, berarti kalau masih, Pak. lebih dari 2 tahun maka diberhentikan tidak dengan hormat, ya kan? Ya, Pak. Nah, setuju? Yang lain? Setuju, Pak. Setuju berencana itu? Hmm? Setuju, Pak. Setuju? Setuju, Berarti Pak. salah semuanya. Salah lagi, Pak. Nah, mentang-mentang merayu, mentang-mentang sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi kata berencana dan tidak berencana ini makanya diganti Undang-Undang 20 karena kalian pada salah menafsirkannya. Nah, Undang-Undang 5 tahun 2014 ini diganti dengan Undang-Undang 20 karena banyak yang salah menafsirkannya. Seakan-akan bahwa semua pidana ini berencana. Pak, dia mencuri, pasti sudah ada niat, Pak. Nah, Pak, dia melakukan penggelapan, pasti dia sudah ada niat ini, Pak. Pak, dia menggunakan narkotika, pasti sudah ada niat nih, Pak. Nah, jadi semuanya diasumsikan berencana, maka semuanya diberhentikan. Hampir semuanya seperti itu. Makanya ini hampir rata-rata PNS habis diberhentikan oleh bapak dan ibu. Ya kan narkotika kan gitu. Janjian sama bandar. Nanti saya jam 2 ya ambil ya barangnya di mana? Di sini ya, di hotel, di sini di pos ini, di sini. Kan kayak gitu. Terus makanya, oh saya ngumpet-ngumpet. Nah, itu seakan-akan berencana. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan berencana adalah menurut KUHP 340, 353, dan 355. Pembunuhan dengan rencana, penganiayaan dengan rencana, dan kekerasan dengan rencana. Itu aja. Di luar itu masuk kategori tidak berencana. Nah, jadi asusila bukan kata berencana. Nah, makanya ini kita silang, sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, nanti kalau masih berlaku, salah-salah semua ini satu kelas.
Nah, sekarang kita mengupas kepada Undang-Undang 20 tahun 2023. Ini disebutkan tadi oleh Mas Ridwan dengan teman-teman, ini paling singkat 2 tahun. Nah, ternyata pidananya 2 tahun, Pak. Nah, ini masuk yang mana? Kurang dari 2 tahun atau paling singkat 2 tahun? Paling singkat, Pak. Oke, berarti semuanya setuju dia diberhentikan ya. Jangan ngelihat asusilanya. Jadi kalian takutnya kalau ibu-ibu nih, kalau perempuan pasti semuanya, oh dia melakukan asusila nih kurang ajar nih. Walaupun 1 tahun juga berhenti aja nih Pak. Gitu ya Bu ya. Itu biasanya ibu-ibu kayak gitu tuh. Nah, kalau di sini hampir rata-rata kalau ada masuk ke sini, begitu tuh kalau teman-teman saya, para PIC-nya ataupun staf saya, Pak berhentiin aja. Karena dia melakukan asusila nih Pak gitu. Oke, makasih Mbak. Wah, karena asusila nih Pak, kurang ajar nih, berhentiin aja lah Pak, saya tidak setuju mengaktifkannya. Kadang-kadang kayak gitu tuh kalau perempuan di bawahnya emosional, ya. Nah, jadi betul, kalau yang ini semuanya 100 paling singkat 2 tahun, yaitu diberhentikan dengan hormat. Jadi kalau kata 2 tahun, itu harus berhenti. Jadi kalau dia dikasih 1 tahun 11 bulan 29 hari, nah itu masih aman, masih bisa aktif lagi ya. Kalau sudah 2 tahun dia harus berhenti. Nah kemudian ya, bagaimana Pak mereka yang ditahan dan menjadi tersangka? Jadi di dalam Undang-Undang 20 disebutkan ya mereka yang ditahan dan menjadi tersangka melakukan tindak pidana ya maka yang bersangkutan diberhentikan sementara. Ya. Terus kemudian dia tidak bulan depannya dia tidak dikasih penghasilan tapi dikasih uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara 50% apabila belum BOP, 75% apabila telah mencapai BOP. Jadi 75% dari hak pensiunnya. Sampai kapan pemberhentian sementara? Sampai dengan adanya SP3, surat penghentian penyelidikan atau adanya putusan ingkrah baik itu putusan ingkrah bersalah maupun putusan ingkrah yang tidak bersalah. Nah, yang menjadi pertanyaan satu-satu dulu. Pak, dia menjadi tersangka, tetapi dia tidak ditahan. Nah, terus yang kedua, Pak, dia terjadi tersangka, tetapi ditahan kota atau ditahan rumah. Nah, dari 2 kasus itu, ya kan, Pak dia menjadi tersangka tapi tidak ditahan, itu yang A. Terus yang B, Pak dia ditahan, tapi ditahannya bukan di penjara, ditahan rumah atau tahan kota. Dari kasus A dan B tadi, ya kan, mana yang diberhentikan sementara? Apakah dua-duanya diberhentikan sementara atau hanya satu saja yang diberhentikan sementara? Yang A atau yang B? Pak, dia menjadi tersangka tapi tidak ditahan. Nah, baik tahanan rumah, tahanan kota, atau tahanan penjara tidak ditahan, Pak, tapi dia menjadi tersangka. Terus yang kedua, Pak, dia menjadi tersangka tapi dia tidak ditahan di penjara, tapi tahanan kota dan tahanan rumah. Dari 2 kasus ini, mana yang kita akan buatkan SK pemberhentian sementaranya? Kedua-duanya, Pak. Dua-duanya, setuju dua-duanya? Iya, Pak. Hah? Nah, pusing deh nih. Setuju. Satu-satu saya bahas. Ya. Jadi bagaimana Pak yang diberhentikan sementara? Yang diberhentikan sementara adalah di dalam PP 11 tahun 2017 pasal 276 adalah kumulatif. Dalam arti kumulatif adalah mereka yang ditahan dan menjadi tersangka. Jadi harus ditahan, baik itu tahanan rumah, tahanan kota, tahanan penjara, harus ditahan dulu. Kemudian menjadi tersangka. Nah, jadi kalau yang tadi ditahan menjadi tersangka, maka dibuatkan pemberhentian sementara. Jadi kalau bagaimana kalau yang menjadi tersangka tidak ditahan, Pak? Tidak diberhentikan sementara. Ya, ada Pak, ada. Kalau nggak diberhentikan sementara gimana? Ya, gajinya masih full dong, Pak. Iya, full. Karena dia tidak ditahan. Boleh bekerja dong, Pak? Boleh. Iya, berarti tetap masuk, Pak. Pak, bagaimana yang ditahan kota, Pak, ditahan rumah? Nah, dia kan menjadi pemberhentian sementara karena masih ditahan rumah dan tahan kota. Tapi dia di rumah, Pak. Bisa dong dia bekerja? Nggak bisa, karena diberhentikan sementara.
Beda konteksnya yang tadi menjadi tersangka tapi tidak ditahan. Jadi boleh masuk karena tidak ada SK pemberhentian sementaranya. Oh, Oke? berarti kuncinya tahan itu ya, Pak ya? Kata kuncinya, Pak, Dan dia terang ditahan dong. tapi bukan menjadi tersangka. Berhenti sementara nggak? Ya nggak juga. Enggak. Dua-duanya ditahan dan menjadi tersangka. Kenapa dia ditahan? Sebagai saksi. Bisa kan? Belum tentu tersangka. Kata kuncinya berarti dan itu ya, Pak. Nah, dan ya, nah ya, dan tersangka. Jadi dua-duanya. Kalau yang tersangka tapi tidak ditahan itu seperti apa, Pak? Kasusnya. Jadi ada beberapa kasus-kasus ya para polisi ya mereka menjadi tersangka ya kan. Nah, tetapi dalam hal ini mungkin tidak ya. Perbuatan pidananya itu yang pertama bisa saja tidak membahayakan bagi orang lain. Bisa juga pidananya ini tidak akan dia yang bersangkutan menghilangkan barang buktinya ya. Kalau dia menghilangkan barang bukti atau berdampak pada pekerjaan itu pasti akan ditahan, akan dia ditahan seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Ahok ya ada dulu menjadi tersangka tidak ditahan. Ada ya. Coba lihat ya. Ya. Oke. Tadi kan sudah tahu ya mekanismenya dikasihlah uang pemberhentian sementara 50%. Belum mencapai BUP. Saat mencapai BUP 75%. Masuklah kepada kasus lagi. Nah, Pak, dia ditahan dan menjadi tersangka oleh polisi. Bulan kapan? Bulan Januari 2025. Nah, kewajiban penyelidik ataupun penuntut ataupun instansi itu surat penahanannya diserahkan bukan ke instansinya. Diserahkan kemana? Ke YBS atau kepada keluarga YBS. Ya kan? Nggak ada kewenangan kepada instansi polisi itu menyerahkannya. Jaksa pun nggak ada, KPK pun nggak ada. Ke keluarganya. Nah, kemudian instansi baru tahu sekarang bulan November. Pas saya baru tahu dia itu ditahan dan menjadi tersangka di bulan November ini. Apa yang harus dilakukan oleh PPK? Nah, apakah ya karena pada waktu Januari sampai November saya tidak tahu, maka dia itu gajinya masih 100%, Pak. Nah, apakah membuatkan SK-nya pemberhentian sementara itu sekarang ataukah pemberhentian sementaranya itu sekarang dibuat tapi TMT-nya mundur ke tanggal 1 Januari 2025? Yang mana nih? Pak, SK-nya buat sekarang, maka saat SK diterbitkan, berlakulah SK tersebut. Pak, menurut saya, karena sesuai dengan regulasi pemberhentian sementara itu saat dia ditahan menjadi tersangka, maka walaupun dibuatnya sekarang SK-nya, tapi TMT-nya tetap tanggal 1 Januari 2025. Yang mana yang kalian pilih? A atau B? Saat B. TMT ditetapkan, mundur. TMT Mundur. Mundur. mundur ya karena amanah undang-undangnya saat dia ditahan menjadi tersangka. Nah, kemudian ya Pak, dia itu ditahan menjadi tersangka Januari dan sekarang saya baru tahu. Nah, ini bulan Desember ya kan, belum ada putusan ingkrah pun Pak, belum ada putusannya selesai. Ternyata dia itu ya kan, dia itu tak Desember nanti akan mencapai BUP yaitu di Desember akan mencapai 58 tahun, Pak. Karena dicopot jabatannya tadi. Nah, mencapai BUP di 58 tahun. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah yang bersangkutan diberhentikan dengan BUP ataukah yang bersangkutan dikasih uang pemberhentian sementara 75%? BUP, Pak. BUP, setuju? Setuju BUP? Desember yang bersangkutan BUP 58 tahun. Hah? Dia pusing ya gimana? Setuju BOP atau dikasih uang pemberhentian sementara? Yang seperti di dalam tadi yang nomor 4 ini. 75% untuk yang mencapai BUP. 75%.
Iya, tujuh Ya, puluh lima 75%. persen Kan saya bilang seorang yang belum mencapai BUP dikasih uang pemberhentian sementaranya 50%. Jadi dari Januari sampai dengan November dia 50% dari penghasilan. Nah, saat menjelang BUP dia dikasihnya adalah 75% dari BUP-nya. Jadi dikasih 75%. Ya, jadi dikasihlah dia 75% dari BUP-nya. Nah, terus kemudian ya kan pada tingkat pertama dia dinyatakan bersalah. Tingkat pertamanya kapan? Di tahun 2026, Pak. Di bulan Agustus 8 bulan berikutnya dia dinyatakan bersalah pada tingkat pertama. Nah, dia dinyatakan bersalah, Pak, pada tingkat pertama, ya. Terus apakah dengan ada keputusan tersebut maka ingkrah? Nah, ternyata yang bersangkutan mau banding, Pak. Yang bersangkutan mau banding. Apakah bisa BOP atau menunggu ingkrah dulu? Nah, ayo. Pak Pak. ternyata bersalah. Nunggu ingkrah dulu atau tetap Pak kan udah bersalah, udah di BOP aja, Pak. Dia karena BOP, karena pidananya bukan kejahatan jabatan, dia diberhentikan dengan hormat, dapat pensiun juga, Pak. Udah dibuatkan SK pensiun aja, Pak. Karena tingkat pertamanya bersalah. Ternyata yang bersangkutan tidak mau mengakui bahwa saya tidak melakukan asusila nih. Saya minta banding katanya gitu. Atau saya melakukan kejahatan jabatan tapi saya tidak puas tingkat pertama walaupun saya kalah saya minta banding. Nah, gimana nih? Berarti Nunggu menunggu ingkrah. putusan banding dulu, Pak. Karena Oke, putusan yang nunggu pertama ingkrah belum. dulu ya. Sampai dengan ingkrah kan tadi bilangnya gitu. Ya, kecuali ada SP3 sampai ingkrah tunggu banding. Ternyata di banding dia bersalah lagi. Anda bersalah, tidak puas saya. Oh, saya nggak melakukan asusila. Ya, ya Pak Yudi ya. Saya nggak melakukan asusila kata Pak Yudi. Orang saya nikmatin aja enggak, masa saya harus bersalah ya, kata Pak Yudi. Suka sama suka aja, Pak. Iya, saya nggak mau, saya tidak puas, saya mau lanjut terus sampai kasasi. Nah, kemudian, nah dia ngajukan kasasi. Sebelum kasasi, meninggal dunialah si PNS tersebut. Nah, meninggal dunialah si PNS tersebut. Maka, apa yang akan kalian lakukan? Apakah nunggu ingkrah atau dibuatkan SK meninggal dunia ataupun SK janda dudanya? SK meninggal Meninggal dunia, Pak. dunia. Meninggal dunia, Pak. SK meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia, Pak. Jadi nggak bersalah. Nah, berarti walaupun dia kejahatan jabatan karena dia meninggal dunia, belum ada putusan yang kasasinya, maka dianggap dia pidananya gugur. Itu di Undang-Undang KUHP-nya ya bahwa mereka belum ada putusan ingkrah maka dianggap telah selesai. Berarti dia tidak bersalah. Kalau tidak bersalah berarti dia dapat janda duda KP pengabdiannya, ya. Nah, dapatlah pengabdiannya, dapatlah janda dudanya. Berapa persen ke janda duda? Kemarin baru bicara. Beda dengan tewas kan? Kalau tewas 72%, kalau yang janda duda 36 6. 36. persen. Nah, baru seminggu. Udah lupa lagi ya. Nah, oke. Berarti yang pidana sudah pada jelas semuanya, ya. Nah, ternyata putusannya tadi di sini disampaikan, Pak, alhamdulillah putusannya tidak tidak lebih daripada Pak tidak lebih dari 2 tahun. Berarti saya ingin aktif lagi. Boleh dong, Pak, saya aktif lagi? Boleh. Ya, silakan. Ajukan karena Anda putusannya tidak kurang daripada 2 tahun, maka dia aktif lagi. Jadi di sini ya, lihat tindakan pidananya. Ya, tadi kan di sini ditahan menjadi tersangka, kemudian setelah ditahan menjadi tersangka, PPK membuat SK pemberhentian sementara. SK pemberhentian sementara ini sampai dengan ke kanan ada SP3. Oh, Pak, ternyata dia SP3, yaitu surat penghentian penyelidikan, maka dia diaktifkan kembali. Oh, ternyata dia sampai pengadilan. Apa putusan pengadilannya? Oh, ternyata tidak bersalah. Kalau tidak bersalah berarti dia diaktifkan kembali. Jadi kalau tidak bersalah dengan adanya SP3 sama, dia aktifkan kembali dan hak-haknya mulai dibayarkan tadi, ya. Nah, terus ini putusan pengadilan. Pak, ternyata dia bersalah. Apa putusan pengadilannya? Yang satu A, Pak, yang A ini dia diasumsikan melakukan kejahatan jabatan, ya. Terus Pak, ini dia dipidana paling singkat 2 tahun. Yang B orangnya ternyata dia melakukan pidana
paling singkat 2 tahun. Nah, orang yang ketiga adalah dia vonisnya kurang dari 2 tahun. Apa yang dilakukannya memang dari tiga ini? Yang satu, Pak, yang A ini ya kan, kejahatan jabatan ya, dia ya, pokoknya yang A, pokoknya dari tiga ini ya, dari tiga ini yang satu ada yang tipikor, Pak. Dia kena undang-undang tipikor. Nah, terus ada lagi ternyata dia ini melakukan penipuan rekrutmen CPNS, sehingga dia diponis 2 tahun karena dapat uangnya sampai puluhan miliar, Pak, diponis 2 tahun. Terus yang ketiga, ternyata dia yang ketiga, katakan dia tadi apa namanya di kehutanan. Ternyata ada pejabat kehutanan yang harusnya membabat hutan 10 hektar, dia membabatnya 100 hektar, Pak. Jadi kelebihan 90 hektar hutannya, makanya gundul. Nah, tapi diponisnya tadi adalah kurang daripada 2 tahun. Nah, menurut Anda, pertanyaan tadi ada yang tipikor, ada yang melakukan penipuan KUHP, penipuan rekrutmen, terus ada pejabat kehutanan yang membabat hutan 100 hektar. Menurut Anda dari tiga orang yang melakukan pidana ini, mana yang masuk kejahatan jabatan, mana yang paling singkat 2 tahun, dan mana yang kurang dari 2 tahun. Apakah tiga-tiganya ini kejahatan jabatan? Ada yang tipikor. Terus ada lagi tadi, Pak, saya itu adalah kepala bagian kepegawaian, atau saya kepala BKD atau kepala Biro SDM. Ternyata dia melakukan penipuan rekrutmen sampai habis 10 juta. Yang satu lagi kepala dinas kehutanan, membabat hutan sampai dengan 100 hektar, padahal disuruhnya cuma 10 hektar. Apakah tiga-tiganya kejahatan jabatan? Mana yang masuk kategori kejahatan jabatan dari tiga tadi? Ini kan kita coba Semua. satu-satu. Dari tiga kasus tadi, ngerti kan? Apakah tiga-tiganya itu masuk kejahatan jabatan atau tidak? Atau ada yang hubungan dengan jabatan atau tidak? Ini kan kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan. Karena kalau yang A tadi dia diponis walaupun kurang dari 2 tahun, apabila kejahatan jabatan, dia diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, apabila dia ternyata ada yang tadi diponisnya lebih dari 2 tahun, maka dia harus diberhentikan dengan hormat. Apabila dia memang kurang dari 2 tahun, maka dia diaktifkan. Pertanyaannya, apakah tiga-tiganya ini kejahatan jabatan? Iya, Satu-satu dulu. jabatan, Pak. Tiga-tiganya. Berarti tiga-tiganya harus diberhentikan tidak dengan hormat. Setuju? Setuju, Pak. Tidak. Setuju, Pak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang setuju. Nah, Setuju, garuk-garuk Pak Pak. Arif deh ini makin pusing dia. Hmm. Ini karena di dalam PP-nya tidak disebutkan apa itu kejahatan jabatan. Definisinya tidak disebutkan, tapi saya ingin menyampaikan definisinya kepada Bapak dan Ibu gitu. Nah, ayo. Tidak setuju. Berarti kalau yang sudah setuju jelas karena ini ada kaitannya dengan jabatan, maka semua diberhentikan tidak dengan hormat. Yang tidak nih. Ya, kalau yang tidak harus memberikan informasi. Yang satu oke, yang dua tidak, atau yang dua oke, yang satu tidak. Nah, itu harus kasih tahu yang mana yang oke, yang mana yang tidak. Silakan. Tadi katanya tidak. Ya. Oke, yang pertama apa sih kejahatan jabatan? Definisi Korupsi. kejahatan jabatan adalah mereka yang terkena Undang-Undang 19 tahun 2020 terkait tentang Undang-Undang 31 tahun 2019 terkait tentang tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau yang kena tipikor itu sudah jelas kejahatan jabatan. Ya, Pak, yang tadi penipuan tidak kena Undang-Undang Tipikor, tapi kena KUHP melakukan penipuan terhadap masyarakat dan diponis lebih dari 2 tahun. Nah, maka dia masuk kategori karena bukan kejahatan jabatan, maka masuk kategori yang paling singkat 2 tahun. Nah, berarti dia apa diberhentikan? Iya, diberhentikannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pak, yang kepala dinas kehutanan gimana? Dia membabat hutan 100 hektar, tapi ponisnya cuma 1 tahun 10 bulan. Maka dia
aktif lagi sebagai PNS karena di sini diaktifkan dan diberikan hukdis. Setelah aktif maka dia diberikan hukdisnya. Ya. Jadi kejahatan jabatan hanya kena Undang-Undang 1 tahun 99 aja ya. 31 tahun 99 saja ya untuk yang tipikor. Di luar dari tipikor bukan kejahatan jabatan. Mungkin memang ada beberapa hal kaitannya dengan jabatan. Kenapa, Pak? Kok tidak dikenakan kejahatan jabatan? Jadi pada tahun 2015 ya kan ada Undang-Undang 5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf B bahwa berdasarkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan atau pidana umum. Disebutkan tuh pidana umum. Nah, kemudian pasal itu dilakukan uji materi. Hasil uji materinya menghilangkan pidana umum. Jadi otomatis yang tadi pidana umum yang penipuan, pidana umum yang kehutanan itu tidak lagi kena tipikor karena telah dihilangkan. Ya, jadi disitulah bukan masuk kategori kejahatan jabatan. Oke? Nah, jadi sudah Izin, paham ya? izin Gimana Pak gimana? bertanya. Kalau untuk jual beli jabatan gitu Pak, masuk ke kejahatan jabatan nggak Pak? Dilihat. Nah, jadi gini, Pak, ada yang jual beli jabatan. Nah, kemarin ada kasus saya kemarin ada CPNS nih di suatu kementerian nggak saya sebutkan. Saya baru kemarin dipanggil oleh kementerian itu untuk duduk bersama. Pak, ada seorang CPNS. Nah, seorang CPNS ini masih CPNS nih. Dia ikut lasar. Kemudian dalam lasar tersebut ya dia diminta untuk melakukan apa namanya inovasi, melakukan suatu inovasi. Nah, terus kemudian dia melakukan pemalsuan untuk pertanggungjawabannya, pemalsuan daripada mentornya, pemalsuan daripada tanda tangan atasannya, ya kan? Nah, terus kemudian ditanyakan kepada saya, ya. Nah, ditanyakan kepada saya, ya, eh, apakah yang bersangkutan bisa diberhentikan, Pak, sebagai CPNS-nya? Nah, sama seperti Bapak tadi ya, Bapak, Pak, ada seseorang dia tadi jual beli jabatan. Nah, sama nih, sama-sama yang satu melakukan pemalsuan, tanda tangan, yang satu lagi jual beli jabatan. Pertanyaan saya, apakah dia pemalsuan tanda tangan dengan jual beli jabatan tadi masuk ke pidana atau tidak? Ada ponisnya atau tidak? Biar saya ngasih tahu jalur yang harus digunakan. Pak, yang CPNS tadi tidak apa mentornya atau atasannya langsung tidak mengadu kepada ke penyelidik ataupun polisi untuk masuk ranah pidana sehingga tidak ada putusan pidananya. Pak, yang punya Pak Yudi tadi dia jual beli jabatan. Dan ini yang jual beli jabatan yang kalah tadi ternyata tidak diangkat, dia memasuki ke ranah pidana. Nah, berarti kalau yang CPNS tadi bisa langsung diproses. Proses apa, Pak? Proses disiplinnya karena tidak masuk ranah pidana. Yang punya Pak Yudi tadi, Pak, ternyata dia diproses pidana. Nah, sampai dengan penyelidik, penuntut, sampai dengan pengadilan. Nah, hasil pengadilannya apa? Jual beli jabatan itu masuk kena tipikor, Pak. Ah, berarti otomatis berhentinya adalah kejahatan jabatan. Oh, jual beli jabatan ternyata dia bukan tipikor, tapi penyalahgunaan kewenangan di KUHP, Pak. Maka hukumannya apa? Kurang 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Nah, jadi ternyata dilihatnya di sini. Kalau yang jadi yang dimaksud di sini pemberhentian karena pidana adalah mereka yang memang masuk ke ranah pidana. Jadi kalau yang tadi CPNS karena tidak diadukan oleh atasannya ke pidana melakukan pemalsuan tadi, maka dia tidak bisa pemberhentiannya di sini. Harus prosesnya dengan disiplin. Kalau punya Pak Yudi tadi karena masuk pidana, maka harus nunggu ingkrah dulu. Oh Pak, kata Pak Yudi, yang punya saya ini yang jual beli jabatan, dia tidak mengadu ke pidana. Karena harapan dia agar si PNS-nya tadi bisa mengembalikan uangnya.
Nah, ini bisa saya jerat nggak, Pak? Dia untuk menjadi saksi, menjadi kena sanksi administrasi bisa, yaitu dengan metode disiplin, ya. Jadi diproses disiplinnya, tapi bukan dengan jerat pidananya, ya. Paham, Pak Yudi ya? Siap, siap. Nah, oke, paham ya. Jadi kalau dia Kalau kena pidana, dilihat dulu putusan pidananya apa putusannya, ya. Berapa lama dan ini. Karena itu kalau bukan yang tipikor. Oke. kalau yang Terus, pemohon tadi disiplinnya berat atau ringan, Pak itu? nah, pertanyaan selanjutnya untuk yang tadi punya Pak Yudi dulu atau yang CPNS dulu? Yang CPNS. Oke, satu-satu. Yang CPNS dulu. Di dalam pasal 37, nah saya tutup dulu deh ini ya. Nah, saya tutup, saya buka dulu pasal 37. PP 11. Oke, mana pasal 3? Nah, nih, di dalam pasal PP 11 tahun 2017 disebutkan CPNS yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana pasal 36 ayat 1 diberhentikan sebagai CPNS. Apa sih pasal 36 ayat 1? Yaitu lulus lasar dan lulus tes kesehatan. Nah, ini ya kan, CPNS diangkat menjadi PNS apabila telah lulus lasar dan lulus atau tidak lulus lasarnya. Nah, terus atau tidak lulus jasmani dan rohani. Jadi kalau dia tidak lulus jasmani dan rohani ataupun dia tidak lulus lasarnya, maka dia diberhentikan dengan pasal 37 ayat 1. Ya. Nah, ini saya kemarin menjelaskan gitu. Jadi untuk memberhentikan CPNS ada dua metode. Yang pertama, ya sebagaimana di dalam pasal 37, dia dinyatakan lulus atau tidak lulus lasarnya. Yang kedua, ya kan, dengan 37 ayat 2. Apa itu 37 ayat 2? Yaitu seseorang CPNS dapat diberhentikan apabila terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. Ini kita bicara disiplin. Jadi kalau tingkat sedang, tingkat berat harus ada putusan disiplinnya dulu, Pak. Kalau sudah ada putusan disiplinnya, Pak, hukuman disiplinnya ringan. Berarti dia masih bisa diangkat menjadi PNS. Pak, hukuman disiplinnya sedang atau berat. Berarti dia harus diberhentikan. Oh, ternyata Pak, ya, dia itu yang tadi memalsukan masuk ke pidana, Pak. Ditahan dan menjadi tersangka, kemudian putusan ingkrahnya dia dihukum 6 bulan. Bagaimana, Pak? Masuk ke huruf E. Nah, ini E. Jadi dia diberhentikan karena kena pidana. Jadi CPNS tidak proses disiplin, tapi kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, diponis 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan harus berhenti karena di sini disebutkan CPNS berhenti apabila kena penjara dan dikurung berdasarkan keputusan kekuatan hukum tetap. Paham ya? Sampai sini ya? Pusing? Paham, Pak, paham. Paham kan? Ya udah, oke, paham ya. Jadi bagaimana Pak terhadap CPNS tadi? Nah, jadi kalau CPNS yang tadi melakukan penipuan itu ya, dan penipuan tersebut dilaporkan kepada LAN, dan di LAN di sana ada 12 kriteria untuk mereka yang lulus daripada lasarnya. Ternyata dari 12 yang lulus itu, dari 12 kriteria kelulusan itu, ternyata dia satu tidak menyatakan lulus karena perbuatannya tadi. Maka LAN menyatakan Anda tidak lulus lasar. Maka pemberhentiannya tidak perlu lagi pakai ayat 2, cukup pakai ayat 1. Karena Anda tidak lulus lasar, maka Anda diberhentikan sebagai CPNS. Jadi tidak usah lagi diproses disiplin. Kalau memang dinyatakan oleh LAN-nya, dia tidak lulus. Pak, dia ternyata tidak lulus dari lasarnya. Ya udah pemberhentian karena tidak lulus. Pak, ternyata dia dinyatakan lulus oleh LAN-nya. Nah, tapi dia diproses disiplin, disiplinnya sedang atau berat. Berarti dia diberhentikan karena disiplin sedang dan beratnya. Pertanyaannya, Pak, kenapa sih kalau dia yang tidak lulus? Pak, dia tidak lulus. Kenapa sih tidak dikasih kesempatan 2 kali? Kenapa sih tidak dikasih kesempatan 3 kali untuk lasar? Kita melihat pasal 34. Ya. Kita lihat pasal 34-nya. Nah, ini pasal 34 PP 11. Nih, ini 34-nya. Ayat 5. Disebutkan. Ya. Pendidikan
pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka ayat 4 hanya dapat diikuti satu kali. Jadi lasar hanya sekali. Kalau sudah tidak lulus, maka sudah harus berhenti di pasal 37 ayat satunya. Ya, paham ya sampai sini ya untuk CPNS. Nah, jadi CPNS jangan sampai tidak lulus. Kalau tidak lulus, ini sebagaimana pasal 34 ayat 5 hanya sekali, terus di pasal 37-nya harus diberhentikan apabila dia tidak lulus lasar atau tes kesehatan. Ya, nah ini ya. Jadi yang kasus yang tadi CPNS, maka kalau dia ranah pidana, nah, lihat ranah pidananya, kalau memang dia dinyatakan tidak lulus, langsung diberhentikan dengan ayat 1. Apabila dia mau kena hukuman disiplin, maka dia dilihat hukuman disiplinnya dulu, sedang atau berat. Oke, sampai sini ngerti ya? Kalau ada yang pusing, boleh ditanyakan mana yang pusingnya. Pak, kalau untuk kelulusan lasar itu bisa dibanding nggak Pak? Misalkan tidak lulus kan tuh Pak. Terhadap mereka yang tidak lulus, nah itu ada nggak upaya kalau dalam pemberhentian ada upaya administrasi, boleh nggak Pak melakukan itu? Silakan, silakan ditanyakan kepada tim pelaksana lasarnya, studi banding, apa studi banding apa banding administrasi tadi, boleh nggak dinyatakan seperti itu? Boleh, silakan ya. Jadi kemarin dari kementerian bertanya, kalau begitu Pak, saya menunggu lasarnya lulus dan tidak lulus, atau saya bisa proses disiplinnya. Kalau Anda merasa bahwa dia melanggar pasal 345 dalam disiplin, bisa diproses disiplinnya, silakan. Proses saja. Hasil dari disiplin, katakan dia kena hukuman disiplin sedang atau berat, sampaikan ke LAN. Biar nanti LAN mengatakan Anda tidak lulus karena kena disiplin sedang dan berat. Makin kuat itu. Ayat 1 dan ayat 2 makin kuat lagi. Harus berhenti sebagai CPNS-nya. Ya. Oke, ini bicara tadi yang CPNS tadi. Jadi saya kemarin jangankan kalian, yang duduk di sana adalah kepala biro SDM-nya, ya, kepala biro SDM organisasi, mekanisme apa yang akan digunakan, ya, bagaimana seperti apa. Nah ternyata alhamdulillahnya itu atasannya tidak masuki ke ranah pidana. Jadi pengadilan di kita itu ada berapa pengadilan? Ada 4 pengadilan, ya. Pengadilan agama, pengadilan militer, pidana, dan juga pengadilan tunnya tadi, Ketemuan, Pak. pengadilan negeri tunnya ya. Oke, oke, sampai sini ada yang tanya lagi? Lanjut kita ke tadi ya ini. Salah. Oke, setelah itu ya dia, Pak, ternyata dia kurang dari 2 tahun. Bagaimana? Kalau kurang dari 2 tahun, maka saat dia ada, Pak, ternyata ada SP3, tidak bersalah. Terus ternyata dari putusan pengadilan dia tidak bersalah juga. Nah, ini bagaimana? Kalau dia tidak ada SP3 atau dia ada menyatakan tidak bersalah berdasarkan pengadilan, maka uang yang 50%-nya dibayarkan. Mas Arif, tolong dokumentasinya ya, dipoto ya. Oke. Nanti Siap. uang yang 50%-nya dibayarkan. Pak, ternyata dia bersalah, kurang dari 2 tahun. Maka dia bisa aktifnya kapan? Setelah bebas murni. Jadi setelah bebas murni ya. Jadi kalau yang namanya asimilasi, desiminasi itu belum bebas murni. Kan ada yang namanya remisi, asimilasi, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, ini masih bentuk pembinaan. Jadi belum bisa dia diaktifkan kembali. Ya. Jadi yang bisa diaktifkan setelah adanya bebas murni. Ya. Jadi dari Kalapas disebutkan dia bebas murni. Ya, setelah bebas murni atau SP3 atau tidak terbukti, yang bersangkutan sama dengan pejabat negara mengajukan permohonan aktif jangan lebih 30 hari. Bagaimana kalau lebih 30 hari diberhentikan? Nah, di sini kemudian ada kewajiban untuk mengingatkan oleh para pengolah kepegawaian di hari ke-25. Anda masih ini, saya ingatkan di hari 25, masih ada waktu 5 hari kalau ingin aktif. Cepat buatkan surat secara tertulis, disampaikan kepada PPK untuk minta pengaktifan. Kalau sudah sampai kepada PPK, maka PPK membuat pertek,
lalu nanti perteknya dibuatkan TMT-nya, lalu dibuatkan SK-nya oleh instansinya kembali. Ya, ini dokumen-dokumennya saat aktif sama seperti CLTN dan yang lainnya, yaitu dia itu apa tuh? Jadi setelah aktif dia langsung kemudian diberikan hukuman disiplin, ya. Kemudian diberikan hukuman disiplin. Oke. Ini kita yang pidana, sekarang kita akan masuk ke ranah disiplin. Ya, oke. Pemberhentian karena disiplin. Nah, stop aja dulu deh ya. Ini stop. Kita masuk pemberhentian karena disiplin. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, bahwa di sana ada PP 94 tahun 2021. PP 94 tahun 2021 disebutkan, yaitu disiplin PNS. Pak, ini kan disebutkan disiplin PNS, berarti P3K, berarti CPNS tidak bisa dong diikat dengan ini, kata siapa? Nah, ini jelaskan. Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 24 ayat 3 disebutkan, instansi pemerintah wajib, wajib untuk bahasanya, melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN. Jadi semua terbaik itu PNS maupun P3K itu semua wajib ya melakukan penegakan oleh instansi serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai ASN-nya. Jadi kalau semua instansi wajib ini ya wajib menerapkan disiplin untuk pegawai ASN. Di mana Pak regulasi yang mengatakan P3K kena? Ini ada di pasal 30, pasal 52. Pasal 52 PP 49 tahun 2018 tentang manajemen ASN disebutkan tata cara pengenaan sanksi. Ini sini nih ya. Tata cara pengenaan sanksi ya. Disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin bagi pegawai negeri sipil. Jadi dalam manajemen ASN aja untuk P3K penerapan sanksinya sesuai dengan disiplin PNS. Nah, jadi sama ya, sama penerapannya ya. Oke, CPNS bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, pasal 37 ayat 2 menyebutkan huruf C-nya disiplin kena hukuman sedang dan berat. Berarti bahwa CPNS diproses dulu disiplinnya. Setelah proses baru kalau hukumannya sedang berat diberhentikanlah di sana. Berarti ada amanah untuk CPNS diberikan hukuman disiplin juga. Oke ya. Nah, ini ya tadi Bapak Ibu juga sudah tahu ya ini bentuk pegawai ASN dan pegawai nah ini gaji ini. Nah, jadi di dalam sana ada namanya 17 kewajiban dan ada yang namanya 14 larangan. Kalau Undang-Undang ASN kewajiban dari 8 menjadi 5 ya ada 5. Ini ya. Nah, ini yang terkait tentang pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Ya, 3 4 kewajiban sedang pasal 5 adalah larangan, ada 14 larangan. Ini yang ada di Undang-Undang ASN 5 tadi. Ya, nih. Jadi bagaimana kita menjerat seseorang yang kena hukuman disiplin? Di sini harus kita lihat mana pasalnya, ya. Pak, saya ingin menjerat dia kena disiplin. Berarti kita harus melihat apa yang dilihatnya, yaitu ucapan, tulisan, dan perbuatannya. Ada nggak ucapan tulisan perbuatan PNS yang melanggar dari pasal 3, pasal 4, pasal 5 tadi? Kalau memang ada, maka kita bisa berikan sanksi disiplin. Jadi, Pak, saya kan kena disiplinnya bukannya di kantor, bukan saat bekerja, tapi saya saat di rumah, saat saya hari libur hari Sabtu Minggu. Jadi di sini disebutkan bahwa apabila PNS melakukan perbuatan disiplin baik ucapan, baik tulisan, baik itu perbuatan, baik itu dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin. Oh, berarti saya juga walaupun di rumah di kantor bisa di luar pada waktu hari Sabtu Minggu juga bisa kena hukuman disiplin ya, Pak? Bisa. Kalau Bapak dan Ibu perbuatannya melanggar disiplin di hari Sabtu dan Minggu. Kalau Jadi online, bisa. Heeh. Misalkan Bapak dan Ibu dapat tugas dari RT, Siskamling, Ronda, nggak mau nih, lapor RT RW-nya ke kantor, bisa kena disiplin, walaupun tidak ada korelasi dengan pekerjaan. Nah ini bisa, ya. Nah terus kemudian
Bagaimana Pak saya menjerat dia hukuman disiplinnya? Kan ada tiga jenis hukuman, ringan, sedang, dan berat. Jadi Bapak dan Ibu lihatlah ya, mana yang meringankan dan mana yang memberatkan. Terus setelah itu lihat dampaknya. Apakah berdampak pada unit kerja, instansi, atau pemerintah dan negara. Nah, ini dampaknya ya. Kalau dia berdampak pada unit kerja, maka ringan. Kalau dia berdampak pada instansi, maka sedang. Kalau dia berdampak pada negara, maka berat. Ya, ini. Oke, nah ini lihat dampaknya. Terus mana yang meringankannya? Pak, kenapa dia tidak ikut siskambling? Ternyata dia sakit, Pak, terbaring. Ya, gimana mau ikut siskambling, Pak? Daripada mengeluarkan penyakitnya, katanya. Nah, jadi hal itu bisa meringankan dan bisa tidak dikenakan sanksi hukuman disiplinnya. Nah, hukuman disiplin ada tiga. Ringan, sedang, dan berat. Ringan sedangnya itu ringan, sedang, dan berat. Ringan ada tiga, sedang ada tiga, dan berat juga awalnya ada tiga. Ya, awalnya ada tiga, sekarang ada empat untuk yang berat. Sebagaimana di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Ya. Di pasal 52 disebutkan, ya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin paling berat maka diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, ini hati-hati ya. Diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, ini sudah saya petakan ya. Mana sih pasal 3 yang masuk ringan, mana sih pasal 3 yang masuk berat. Nah, ini juga pasal 4-nya mana yang ringan, mana yang berat, ini sudah saya peta-petakan. Nggak tidak mau mengucapkan sumpah misalkan sedang nih ya udah saya peta-petakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, terus kemudian apabila PNS tidak masuk kerja maka hukuman disiplinnya sudah berubah. Dulu di pasal 12 PP 32 2 bulan tidak masuk kerja, maka bulan ke-6-nya diberhentikan dengan hormat tidak dengan hormat. PP 53 bukan 2 bulan 46 hari, maka dia diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Terus dalam PP 94 bukan 46 hari, bukan 2 bulan lagi, diganti menjadi 28 hari tidak masuk kerja, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, terus di dalam PP 32 apabila 2 bulan tidak masuk kerja, bulan ketiga gajinya di stop. Di dalam PP 53 gajinya tidak ada di stop. Di dalam PP 94 disebutkan apabila tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut, maka gajinya di stop bulan depannya. Nah, terus di dalam PP 32 tidak disebutkan atasan yang mendiamkan tidak diberikan hukuman disiplin. Tapi dalam PP 53 disebutkan PP 53 tahun 2010 bahwa atasan yang mendiamkan diberikan hukuman disiplin yang sama. Nah, ternyata banyak atasan yang harus hukumannya lebih tingkat lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya lahirlah PP 94 karena didiamkan, maka para atasan yang mendiamkan diberikan hukuman disiplin setingkat lebih tinggi lagi. Nah, dari PP 94 lahirlah Undang-Undang 20 tahun 2023 karena atasannya yang bawahannya, Pak, bawahannya diberhentikan dengan hormat di atas permintaan sendiri. Nah, atasannya harusnya dihukumnya satu tingkat di atasnya. Maka Undang-Undang 20 pasal 52 disebutkan ya pemberhentian hukuman disiplin yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat ya Bapak dan Ibu. Nah ini. Nah, ini kewenangan para pejabatnya. Sudah saya petakan juga ya. Jadi kalau kalau Pak hukumannya ringan, kalau ringan cukup atasannya satu tingkat. Pak hukumannya sedang, maka cukup dua tingkat di atasnya. Pak, ternyata dia hukumannya pencopotan jabatan, penurunan jabatan atau yang berat, maka itu harus PPK-nya. Ya, nah nih. Ini prosesnya jangan lupa ya Bapak dan Ibu, pada waktu adanya pertama kita harus lihat dulu laporan. Nah, hasil laporan apabila memang kita menemukan alat bukti, baru kita bisa kalau oh ternyata ini pelanggarannya bisa masuk kategori sedang dan berat, maka harus dibentuk tim, ya. Kalau sedang berarti dapat, Pak, dia akan terkena hukuman disiplin tingkat sedang. Nah, ini kita dapat bentuk tim boleh. Pak, ternyata dia akan diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Berarti wajib dibentuk tim. Siapa tim itu? Ada atasan langsung, pengawas, dan ada unsur kepegawaian.
Nah, setelah dibentuk tim, karena dia akan diberikan hukuman yang sedang dan berat, maka ya setelah dibentuk tim, maka dia dilakukan pemanggilan. Ya, pemanggilan pertama di hari satu hari, 7 hari dari 7 hari kerja semenjak yang bersangkutan ya, 7 hari kerja dari semenjak disabarkannya yang bersangkutan untuk menghadiri BAP tersebut. Nyata di hari ke-9 atau hari 10 yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua. Ya, ini panggilan yang kedua. Ya, apabila yang pertama dan kedua tidak hadir, maka bisa langsung dieksekusi. Nah, ternyata dia hadir. Kalau dia hadir di BAP. Nah, hasil BAP-nya diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Ya, jadi kalau hukumnya sedang, satu tingkat di atasnya, eselon 3 aja. Kalau hukumannya berat, maka kalau pencopotan jabatan ataupun pemberhentian, maka itu harus dari PPK-nya. Jadi seseorang yang dalam proses disiplin. Nah ini, Pak, ada seseorang lagi di proses disiplin. Nah, untuk menghindari terjadinya penghilangan barang bukti, untuk dia lebih fokus kepada masalah hukumnya, masalah disiplinnya, maka dia dapat dibebaskan sementara dari tugasan jabatan ataupun atasan langsung sejak bersangkutan diperiksa. Ya. Pembebasan ini berlaku sampai dengan ditetapkan hukuman disiplinnya. Jadi kalau dia dibebaskan sementara, dia tidak dapat penghasilan. Tapi kalau tidak dibebaskan sementara, yang bersangkutan dibolehkan masuk, berarti dapat penghasilan, ya. Terus pembebasan sementara dari tugasnya diangkat dalam jabatan pelaksana harian. Jadi jabatan yang kosongnya dapat diangkat PLT atau PLH-nya. Terus bebas sementara tetap diberikan hak pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, jadi kalau dia bekerja dikasih, kalau nggak bekerja nggak usah. Terus dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatan dilakukan oleh pejabat pembina tertingginya. Ya, oke, ini yang disiplin. Kemudian ini mekanismenya. Setelah ada hukuman disiplin disampaikan, ya. Nah, terus silakan kalau melakukan suatu gugatan ataupun suatu upaya hukum atas produk hukum yang kurang pas, ya. Silakan. Perlu diingat Bapak dan Ibu, apabila seseorang melakukan pelanggaran yang berulang-ulang kali, maka diberikan hukuman disiplin yang lebih berat lagi dari yang sebelumnya. Ya. Terus apabila Bapak dan Ibu ternyata ada teman-teman yang melakukan pelanggaran disiplin disiplin dan ternyata disiplinnya beberapa macam permasalahan, maka cari masalah yang paling berat. Ya, cari yang paling berat, maka diberikan hukuman disiplin yang paling berat. Yang ringannya tidak perlu. Pak, kalau sudah ada hukuman disiplinnya, terus kemudian dia melakukan pelanggaran lagi, kalau pelanggarannya ternyata dia makin berat lagi, maka diberikan hukuman disiplin yang lebih berat lagi. Kalau enggak, Pak, bagaimana? Kalau memang lebih ringan, maka setelah selesai menjalankan hukuman disiplin, yang bersangkutan di proses disiplinnya yang barunya. Ya. Kalau berulang tiap tahun, Pak. Kalau berulang tiap tahun, maka hukuman disiplinnya meningkat. Pak, dia sama-sama kemarin misalkan kena hukuman tingkat sedang, yaitu penundaan KGB. Nah, kenapa tidak masuk Pak selama 14 hari atau 15 hari? Nah, seperti itu. Tidak masuk Pak. Terus tahun depan ternyata nggak masuk lagi 14-15 hari nih Pak. Nah, ini gimana? Itu bisa berbeda nggak Pak hukuman disiplin? Bisa. Jadi bisa berbeda tahun 2025 dengan tahun 2026. Dan disarankan tahun 2026-nya hukumannya meningkat Pak kalau melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kenapa Pak sama-sama melakukan ketidakhadiran tapi kok hukumannya berbeda-beda? Seperti yang saya bilang, ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Nah, kenapa dia diringankan? Karena dia ada bukti. Pak, ketidakhadiran saya itu karena saya posisinya sakit. Ini ada surat sakitnya. Jangan gitu. Boleh menyusulkan. Oh, ternyata kenapa kamu tidak masuk kerjanya? Oh, ternyata saya gunakan tidak masuk kerjanya untuk mengadu ayam. Nah, nih, mengadu ayam atau saya berjudi online. Nah, ini kan memberatkan. Pak, kenapa saya tidak masuk? Ternyata saya itu, Pak, menjadi Grab.
gap atau ojol. Nah, karena saya untuk menutupi keluarga, Pak. Nah, itu yang meringankan. Nah, itu beberapa contoh yang meringankan dan memberatkan. Ya, bisa sama-sama tidak masuk, tapi hukumannya kok bisa berbeda-beda. Nah, ini yang meringankan dan memberatkan tadi, ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada izin perkawinan perceraian yang merupakan bagian daripada PP 94 tentang disiplin, pemberhentian tentang disiplin. Ada yang belum nikah di sini? Sudah ya? Berarti kalau saya bicara sudah pada dewasa semua ya? Mas Yudi, Pak, masih kecil, Pak, itu. Jadi perkawinan itu ya Bapak dan Ibu nih khusus Ibu ya, dia harus yang pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan. Yang kedua, perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi harus dua kumulatif ini. Ya, jadi sah di mata hukum dan kemudian dicatat dalam peraturan perundang-undangan. Pak, dia nikah siri. Sah nggak, Pak? Sah. Tapi tidak dicatat dalam peraturan perundang-undangan di Dukcapil. Bagaimana, Pak? Nggak bisa diakui untuk istrinya ataupun suami yang tidak dinikahkan secara resmi tadi. Jadi gajinya ataupun persentase untuk suami pasangannya sebesar 10% nggak bisa dikasih. Ya, nah, ini ibu-ibu hati-hati ya kalau nanti dinikahkan, minta nikahnya secara sah ya, jangan dikasiri. Kalau bisa mana eh, pencatatan pernikahan kita, nih ya harus yang dicatatkan. Terus yang kemudian laporan perkawinan dan perceraian. Nah ini apabila kita telah nikah, kita wajib melaporkan 1 tahun. Pak, saya sudah 1 tahun tidak lapor. Bagaimana, Pak? Hukumannya berat. Kalau yang namanya izin perkawinan perceraian, maka hukumannya tidak ada ringan, tidak ada sedang. Semuanya berat. Jadi kalau tidak lapor 1 tahun, diberikan hukuman disiplin tingkat berat. Pak, saya baru cerai kemarin. Nah, tapi saya tidak lapor. Nah, lapornya berapa lama sih, Pak, kalau yang cerai? Kalau tadi yang nikah, paling lama 1 tahun. Bagaimana yang cerai? Kalau yang cerai ya, itu paling lama 1 bulan. Ya, jadi kalau yang cerai paling lama 1 bulan. Oke, Bapak dan Ibu harus 1 bulan ya. Itu yang paling lama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Lapor perkawinan. Nah, Pak, saya mau menikah kembali. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nah, Pak, saya ingin bercerai. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nah, cerai yang dibolehkan seperti apa ini? Ya, cerai yang dibolehkan apabila salah satu berbuat zina atau salah satu pemabok, pemandat atau penjudi atau salah satu meninggalkan tugas-tugasnya sebagai pasangan selama 2 tahun atau salah satu dihukum penjara 5 tahun atau salah satu melakukan KDRT, kekejaman dan penganiayaan, atau karena kita sering berantem terus, suami istri. Nah, ini ya, maka dia harus bisa boleh melakukan cerai, boleh. Nah, ini. Nah, kalau emang kesalahannya ini, maka haknya sepertiga atau hak setengahnya ini gugur. Pak, istri saya melakukan perbuatan zina. Loh, saya minta cerai. Saya tidak mau orang dibagi dia, orang dia yang salah, maka tidak dikasih itu sisanya. Tapi kalau Pak, ternyata saya yang melakukan zina, Pak. Istri saya minta cerai. Nah, kemudian jadi cerai. Berarti saya harus bagi. Iya, Anda harus membagi setengahnya kepada istri kalau belum punya anak. Kalau punya anak, sepertiga suami, sepertiga si istrinya. Nah, terus kemudian, Pak, boleh nggak saya laki-laki memiliki istri lebih daripada satu? Boleh. Yang penting terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Jadi, boleh suami
menikahkan lebih daripada istri. Yang penting terpenuhi syarat alternatif. Jadi kalau namanya syarat alternatif adalah salah satu aja. Misalkan dia pertama istri tidak bisa menjalankan kewajibannya atau karena istri sakit jasmani dan rohani, itu kan ada yang istrinya stroke gitu misalkan ya, terus dia punya penyakit atau apa sehingga dia tidak bisa memberikan jasmani dan rohani, atau mungkin bisa saja istrinya ya mendapatkan cacat badan atau penyakit, atau si istrinya setelah menikah 10 tahun tidak bisa memberikan keturunan. Boleh dong Pak saya nikah lagi? Boleh. Nih, ini syarat alternatif. Silakan ini pilih salah satu. Alternatif berarti salah satu. Setelah ada salah satu alasan tadi, kemudian harus ada syarat kumulatif. Kumulatif berarti harus tiga-tiganya terpenuhi, ya. Jadi misalkan, Pak, saya ingin nikah lagi, yang alternatif sudah dapat kumulatifnya. Nah, harus minta izin dulu kepada istri yang pertama. Nah, ternyata diizinin istri pertama, boleh. Pak, terus minta lagi eh, hasilnya dari nanti dia sudah cerai agar dapat berlaku adil. Nah, ini jadi surat pernyataan bahwa nanti dia akan berlaku adil, akan membagikan pada istri yang satu, istri kedua, dan istri ketiga. Yang ketiga adalah jaminan berlaku adil. Nah, ini berlaku adil, ya, ini harus adil. Jadi seseorang yang ingin beristri lebih dari satu, ya, itu bisa ditolak oleh atasan. Karena kepercayaan agama. Oh, ternyata nikah di luar agama yang sejak sama, setara, terus tidak memenuhi syarat alternatif. Oh, alasannya bukan orang dia bisa memberikan keturunan, orang si istrinya tidak masih bisa memberikan jasmani dan rohani, dan istrinya tidak punya penyakit. Nah, ini nggak bisa kita kasih dia nikah yang kedua dan ketiga. Kumulatif juga begitu ya. Ternyata penghasilannya Pak sudah habis. Gimana mau dibagi dua? Ngapain dia nikah sampai dua kali, tiga kali? Orang nggak ada uangnya lagi katanya. Ya, bertentangan dengan akal sehat, terus mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Nah, ini beberapa pelanggaran terhadap mereka yang kena izin perkawinan perceraian. Nah, ini. Jadi seseorang PNS, P3K maupun CPNS akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat apabila, nih, yang pertama, pernikahan pertama PNS tidak dilaporkan kepada pejabat. Nah, ini. Jadi kita kalau sudah nikah yang pertama itu harus lapor 1 tahun. Kalau tidak lapor hukumannya berat. Terus kedua, pernikahan yang dilakukan oleh PNS janda atau duda yang tidak lapor. Jadi janda duda juga kalau sudah janda duda harus lapor. Kalau tidak lapor juga berat. Terus PNS melakukan perceraian tanpa izin. Tadi kan harus minta izin secara hierarki. Nah, nanti 3 bulan akan dikeluarkan izinnya kalau memang diberikan. Karena ada kewajiban di sini para atasan 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat untuk mengakurkan dan agar tidak terjadi perceraian. Jadi kalau yang tidak ada izin cerainya maka diberikan hukuman disiplin tingkat berat ya. PNS beristri lebih daripada seorang tanpa izin. Ini banyak PNS yang menikah siri tanpa izin. Nah, ini juga diberikan hukuman disiplin tingkat berat ya. PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Ini juga tingkat berat. PNS yang hidup bersama dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan. Ini banyak nih. Pak, saya pacaran sudah satu rumah, tapi tanpa ikatan. Nah, ini sama nih. Pak, ada suami ataupun ada pejabat BKN, ada pejabat gitu. Ada pejabat jalan dengan pegawainya, nonton, makan. Nah, ini juga ini hidup bersama atau jalan ini juga bisa masuk kena yang pasal yang nomor 6 ini ya. Nah, terus PNS pria menolak pembagian gaji. Nah, jadi kalau nanti Bapak dan Ibu cerai, terus kemudian Bapak dan Ibu akan bagi hasil karena kesalahan daripada PNS-nya, maka dia harus berbagi gajinya setengahnya kalau nggak punya anak, kalau punya anak sepertiga istri, sepertiga suami, dan sepertiga anaknya. Kalau anaknya ikut dengan istrinya, maka istri dan anak-anaknya 2/3, si istrinya sepertiga saja. Nah, ini semua kena hukumannya tingkat berat ya, hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi kemarin ada kasus ya di suatu daerah bertanya kepada saya, Pak, ada PNS, ini pejabat nih, pejabat eselon 3, ya kan, jalan dengan stafnya. Kemudian, ya kan, dia diduga, diduga ini masih diduga melakukan tindak pidana, diduga melakukan pelanggaran disiplin.
pelanggaran disiplinnya itu diasumsikan ada satpam security, ada CCTV yang menyatakan bahwa dia melakukan tindakan yaitu asusila di dalam kendaraannya. Si security mengatakan saya melihat mobil goyang. Di CCTV juga dilihat mobilnya itu goyang. Berarti di sini dia diduga ya PNS melakukan tanpa ikatan nikah perbuatan yang semestinya untuk orang-orang yang telah menikah. Nah, ini bisa kita jerat dengan hukuman berat, Pak? Bisa. Ya, yang penting kita memiliki dua alat bukti tersebut. Nah, terus kemudian pada waktu di BAP dia tidak mengaku, Pak. Dia berdalih, Pak. Nah, sedangkan di dalam CCTV tersebut tidak bisa kita lihat, Pak. Nah, ini bagaimana untuk penjatuhan hukuman disiplinnya? Boleh nggak nih Bapak dan Ibu, kita tidak melihat hanya sebagai CCTV, kita hanya dapat asumsi dari security yang mengatakan mobilnya goyang. Bisa nggak kita jerat untuk kena hukuman disiplin? Kena disiplin, hukuman berat, yaitu dia melakukan seperti hidup suami istri tanpa ikatan nikah. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau coba komen? Tidak, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa? Tidak Iya, bisa, iya. Pak. Kenapa? CCTV tidak Ya, bisa menjadi alat bukti? Kurang CCTV kuat, bisa Pak. menjadi alat bukti, tapi kurang kurang apa kuat gitu, Pak. Karena tidak Security, jelas kan di dalam itu. satpamnya melihat dia di mall lagi dia. Nah, Apakah ada satpamnya ada melihat satpamnya, wajahnya, Pak? mobilnya goyang-goyang katanya Pak. Kalau satpamnya melihat wajahnya dan orangnya bisa jadi, Pak. Tapi kalau nggak melihat, Kalau cuma lihat melihat mobil wajah dan berdua. orangnya keluar dari mobil, betul. Posisinya kusut nggak? Kusut katanya. Posisinya lemes nggak? Lemes. Bisa nggak? Kalau ngeliat dari posisi Bisa pada waktu berarti, Pak. masuk beda Pak. Wah, bawa es krim katanya. Bisa nggak dilihat di situ? Bisa, Pak, kalau itu, Pak. Eh? Bisa, Jadi Pak, kalau itu. eh, yang pertama dia melakukan pelanggaran di jam kerja, ya kan? Nah, ini jam kerja dia jalan-jalan ke mall dengan pasangan. Udah jalan aja sudah salah tuh. Apalagi hidup bersama, jalan aja berdua dengan bukan pasangannya ke dalam mobil, ke mall, makan es krim, itu sudah jelas salah, ya kan? Belanja ATK Apalagi ada kantor mobilnya katanya, Pak. goyang-goyang ini. Nah, itu ada kemarin. Begitu Pak, ya Iya. iya. Boleh nggak sih kita bukan muhrim kita jalan-jalan, nah, makan bersama, makan es krim, makan bakso. Boleh nggak sih? Apalagi jalannya berdua. Kalau ajak saya masih aman, ya kan? Nah, atau bawa temennya masih aman. Coba ibu-ibu ditanya, setuju nggak sih suaminya jalan dengan istri yang lain? Boleh nggak sih? Coba gitu. Atau bapaknya lah yang punya istri, boleh nggak sih istri jalan dengan suami yang lain gitu? Berarti Bisa kalau nggak dijerat? kalau ada penugasan berdua lawan Ya, jenis kalau nggak boleh. penugas kan beda. Ini bukan tugas, ini kan baca di mobil ke mall ya, makan bakso, es krim. Nggak Beda. boleh, Pak. Pak Hah? Arif cari celah mulu. Iya, Pak. Kalau Ngomongnya penugasan itu, beda. Pak. Beli, Nah. beli ATK Tapi kantor, sekarang Pak. Pak Arif nih, Pak Arif penugasan, hotelnya itu dibuat kamarnya sebelah-sebelahan. Pak Arif ketok-ketok ke kamar sebelah, terus terbukti CCTV hotel ke kamar sebelah. Boleh nggak sih? Bukan pasangan masuk satu hotel satu kamar berdua? Enggak, Pak. Hah? Kalau Walaupun ada Pak Arif bilang Boleh. ketentuan, saya Pak. tidak lakukan apa-apa, Pak. Saya cuma mengerjakan Bukan tugas, Pak, muhrim, sampai Pak. 2 jam di situ. Sampai pagi baru pulang lagi, baru turun lagi kembali ke kamar sebelahnya. Boleh nggak sih, Pak Arif? Boleh, Pak. Nah, ya. Nah, jadi yang penting logika kita berjalan. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran di situ bisa diberikan sanksi hukuman disiplin, ya. Itu sudah bisa kuat itu, Pak. Oke. Nah, jadi tidak hanya harus melakukan asusila saja, yang bukan kodratnya saja sudah harus tetap salah. Oke? Ya, mungkin ada yang mau diskusikan. Kalau nggak ada, sudah habis ya waktu kita ya. Atau masih 12-15 ya? Pak, untuk materinya, Pak. Enggak. Hah? Ya. Untuk materinya Habis materinya? enggak, maksudnya minta di-share, Pak. Oh, boleh, boleh. Nanti minta share boleh ya. Baik, nanti kita share ya. Makanya tertarik banget nih Pak Arief nih kalau untuk yang cerai-cerai dan untuk yang ini ya. Disiplin izin perkawinan perceraian ini setuju banget ini ya. Oke, nanti kita share Pak Arief ya materinya. Pak Arief juga share foto-fotonya. Baik, Bapak dan Ibu, kayaknya sudah
waktu kita sudah habis di pertemuan ketiga ini ya. Saya mohon maaf dan mohon izin tidak bisa ikut secara offline ya karena besok ada ujian pemetaan, jadi harus ada beberapa hal yang harus saya siapkan. Mohon doanya juga dimudahkan, lancarkan ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan ini yang ketiga ini kita tutup ya. Nanti kita akan pertemuan yang keempat, kita mencoba evaluasi ya terhadap pembelajaran satu 2 dan 3 dan juga kalau bisa disiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pemberhentian. Nah, nanti biar kita diskusi hal-hal yang pemberhentian yang Bapak dan Ibu mungkin belum pahami ataupun masalah yang ada di kantor, biar kita mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Baik, dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya permisi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Nah, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. baik ya, saya mohon izin lip ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Minta foto sebentar, Pak. Mau foto sebentar, sebentar foto. Oke. Teman-teman untuk kameranya diaktifkan. Mohon ditampilkan dulu kata Pak Arif. Mbak Mega, Mas Andi Budi, Novi, Mas Nasrul. Ini Mbak Damayanti masih di klinik kayaknya. Oke, saya ambil dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Mohon izin Terima kasih, live. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.